Halo semuanya, perkenalkan, kami dari mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 4, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai diet paleo dari mata kuliah Komoditas Makanan dan Gizi. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulan Permata Santoso dengan NIM 19190028. Nama saya Angela Stefani dengan NIM 19190035. Perkenalkan, nama saya Novita Setiawan dengan NIM 19190040. Saya Valeri dengan NIM 19190041. Nama saya Christian Aditya dengan NIM 19190043. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Setiawan dengan NIM 19190276. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materinya. Sekarang saya akan membahas mengenai classification, karakteristik, dan population dari diet paleo. Berikut adalah beberapa jenis diet yang kami klasifikasikan mirip dengan diet paleo. Yang pertama ada diet diabetes mellitus pada mengurangi konsumsi gula yang tinggi. Bagi yang melakukan diet ini, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang rendah gula untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Bagi yang melakukan diet diabetes mellitus ini masih diperbolehkan untuk mengonsumsi produk dairy, berbeda dengan diet paleo yang tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi produk dairy. Kemudian yang kedua ada diet rendah karbohidrat. Diet ini juga berfokus pada mengurangi konsumsi karbohidrat yang tinggi. Dalam sehari, bagi yang melakukan diet ini hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi karbohidrat sebanyak 20-150 gram saja. Lalu yang terakhir ada diet Atkins. Diet ini juga mirip dengan diet paleo, berfokus pada mengurangi konsumsi karbohidrat, namun memperbanyak konsumsi protein dan lemak. Berbeda dengan diet paleo yang tidak dianjurkan untuk mengonsumsi lemak, sedangkan diet Atkins dianjurkan untuk mengonsumsi lemak. Lalu ada karakteristik. Diet paleo atau diet manusia gua, atau biasa disebut juga caveman diet, adalah jenis diet yang mengikuti pola makan nenek moyang pada zaman Paleolitikum. Nah, kenapa disebut diet manusia gua? Karena pada zaman dahulu mereka hanya mengonsumsi makanan hasil buruan mereka. Seperti misalnya mengonsumsi daging, mereka biasanya mengonsumsi daging rusa. Diet ini berfokus pada mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat dan memperbanyak konsumsi protein rendah lemak dan kaya serat. Sehingga makanan ini cocok untuk penderita diabetes. Dan makanan yang boleh dikonsumsi yaitu ada sayuran, buah, daging, biji-bijian, ikan, umbi-umbian, dan telur. Telurnya pun yang dikonsumsi hanya dianjurkan telur yang berusia kurang dari 6 minggu. Dan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi yaitu makanan dan minuman olahan, produk dairy, kacang polong, kacang tanah, biji sereal, gandum, garam, gula, kentang, dan ubi. Minuman yang boleh dikonsumsi hanya air putih, air kelapa, atau teh hijau organik. Nah, jika ingin menambahkan rasa manis, hanya diperbolehkan untuk menambahkan air kelapa atau dengan menggunakan madu asli. Nah, seiring berjalannya waktu, diet paleo ini menjadi bervariasi. Beberapa orang masih ada yang mengonsumsi makanan yang sebenarnya tidak dianjurkan, namun mereka hanya mengonsumsinya dalam porsi kecil, seperti misalnya kacang-kacangan. Mereka masih ada yang mengonsumsi kacang-kacangan padahal sebenarnya tidak dianjurkan. Untuk melakukan diet paleo ini cukup sulit karena banyak batasan makanan yang harus diikuti, sehingga sedikit orang yang berhasil melakukan diet ini dalam jangka waktu yang lama. Berikut adalah gambar piramid makanan dan minuman yang diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat melakukan diet paleo ini. Seperti misalnya yang tidak diperbolehkan ada roti, gula, susu, nasi, ada jagung, kacang polong, dan kentang. Kemudian ada population. Diet paleo ini pertama-tama terkenal di Amerika Serikat pada tahun 2013 dan hanya sekitar 1% populasi masyarakat Amerika Serikat yang mengikuti pola makan ini. Hingga sekarang diet paleo ini masih dilakukan oleh beberapa orang
di Amerika Serikat termasuk para artis Hollywood. Seperti misalnya ada Miley Cyrus, Megan Fox, Jessica Biel, dan Matthew McConaughey. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk mengikuti pola makan ini cukup sulit, karena tidak dianjurkan untuk mengonsumsi sayur yang mengandung pati dan makanan olahan, yang berarti kita tidak bisa mengonsumsi nasi, bihun, mie, kue tiaw, tempe, tahu, dan makanan olahan lainnya. Saya akan menjelaskan outcomes dari diet paleo. Kelebihan atau manfaat kesehatan dari diet paleo. Yang pertama, asupan kalium yang cukup tinggi. Konsumsi sayur dan buah yang banyak dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah yang akan membuat tekanan darah menjadi normal. Dan juga fungsi ginjal serta fungsi otot dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, terhindar dari lemak jenuh. Dengan tidak diperbolehkannya mengonsumsi lemak jenuh, maka hal ini dapat mendukung kadar darah seperti kolesterol yang sehat dan dapat menurunkan resiko berbagai penyakit seperti jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, asupan tinggi kandungan protein. Protein sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan regenerasi sel sebagai bahan dasar dari enzim untuk keberlangsungan fungsi tubuh dan untuk menjalankan fungsinya dengan baik, membentuk otot, serta menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, tidak boleh mengonsumsi makanan olahan karena cenderung tinggi garam, gula, dan lemak. Dengan tidak mengonsumsi makanan olahan ini, kadar gula darah, jumlah kolesterol, dan tekanan darah dapat terjaga dalam batas yang normal. Bisa mencegah obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan resiko penyakit kronis lainnya. Yang kelima, asupan yang padat nutrisi. Hal ini membuat pelaku diet paleo ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dengan kualitas yang tinggi. Makanan yang padat nutrisi seperti sayuran yang kaya akan serat, mineral, dan vitamin, di mana hal tersebut merupakan asupan yang penting bagi tubuh. Yang keenam, gula yang diperbolehkan hanya dari buah-buahan saja. Hal ini bermanfaat bagi orang yang ingin mengurangi konsumsi gula atau mengontrol gula darahnya. Kekurangan atau resiko kesehatan dari diet paleo yang perlu diperhatikan dan diwaspadai yaitu jumlah asupan pada masing-masing kelompok pangan diet paleo ini melebihi anjuran asupan yang seharusnya. Jika asupan yang dianjurkan berlebihan dari asupan yang seharusnya pun tidak baik untuk tubuh. Meski makanan yang sehat sekalipun, jika berlebihan akan menimbulkan resiko atau masalah juga. Yang selanjutnya, adanya eliminasi kelompok pangan tertentu seperti sumber karbohidrat. Jika seseorang kekurangan asupan karbohidrat akan menjadi kekurangan energi untuk melakukan aktivitas. Jika seseorang berhenti mengonsumsinya, maka keseimbangan mikrobiota seperti bakteri pada usus akan terganggu. Yang selanjutnya, diet paleo tidak memperbolehkan untuk konsumsi makanan sumber kalsium seperti susu dan hasil olahannya. Dengan begitu, orang tersebut akan mengalami resiko kekurangan sumber kalsium. Akibat kekurangan kalsium dapat meningkatkan resiko osteoporosis, patah tulang, dan masalah tulang lainnya. Yang selanjutnya, dalam melakukan diet ini tidak diperbolehkan menggunakan campuran garam sama sekali. Hal ini dapat meningkatkan resiko gangguan elektrolit, kekurangan yodium, penurunan produksi hormon tiroid yang bisa mempengaruhi tiap sel dan organ dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit hipotiroid, yaitu kekurangan hormon tiroid yang dapat mengganggu detak jantung, suhu tubuh, dan seluruh aspek metabolisme dan juga penyakit gondok. Untuk sebagian orang, melakukan diet ini cukup mahal. Mahal yang dimaksud karena diet ini menghilangkan makanan olahan. Jadi harus memasak makanan dari awal yang cukup memakan waktu. Diet ini juga mengharuskan konsumsi makanan utuh berkualitas seperti sayur dan daging organik. Ini tentu akan membuat pengeluaran lebih besar. Yang terakhir, jika seseorang sedang menjalani diet paleo ini, maka nafas orang tersebut akan menjadi tidak segar. Hal ini karena tidak adanya asupan karbohidrat untuk energi, maka tubuh akan berfokus untuk membakar lemak atau memecah lemak dan terbentuklah bahan kimia yang disebut keton. Zat inilah yang menyebabkan nafas seseorang tidak segar atau bau. Di sini saya akan membahas mengenai 7 Days Meal Plans. Pertama-tama, saya akan mengenali terlebih dahulu orang yang menjalani program diet ini. Dia bernama Kelvin, berusia 28 tahun, jenis kelamin pria, berat badan 85 kg, tinggi badan 170 cm. Kelvin melakukan olahraga cukup, yaitu sebanyak 3-5 kali dalam 1 minggu. Kelvin tidak memiliki riwayat penyakit besar dalam waktu 3 bulan terakhir. Lalu saya akan membahas mengenai hitungan angka kecukupan gizi untuk Kelvin. Di sini saya menggunakan rumus Harris-Benedict mengenai jumlah kalori yang dibutuhkan. Karena Kelvin itu pria, maka rumus yang diperlukan adalah 66 ditambah 13,7 dikali berat badan,
lalu ditambah 5 kali tinggi badan, dikurangin 6,8 dikali usia, yaitu hasilnya 1890,1. Lalu hasil tersebut dikalikan dengan 1,55, yaitu rumus untuk olahraga cukup. Yang hasil akhirnya adalah 2.929. Saya akan melanjutkan mengenai menu pada 7 days meal plans. Pada hari pertama, Kelvin bisa makan sebagai berikut: sarapan jam 8 pagi, alpukat, pisang dan smoothie apple dan susu almond. Makan siang jam 1, campuran daun salad dengan ikan baramundi goreng, biji labu dan saus minyak zaitun dan jus lemon. Makan malam jam 7, ayam panggang dengan isian bawang bombay, wortel dan rosemary. Pada hari kedua, Kevin sarapan jus apel dan omelet, makan siang sup ayam tanpa penyedap rasa dan jus wortel, makan malam campuran daun salad dengan sisa ayam panggang dan saus minyak zaitun. Pada hari ketiga, Kevin sarapan pisang cincang dengan blueberry dan almond, makan siang campuran daun salad dengan sisa salmon dan saus minyak zaitun, makan malam tumis daging sapi dengan campuran paprika menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng. Pada hari keempat, Kelvin sarapan brokoli digoreng dengan minyak kelapa dengan almond panggang dan telur rebus. Makan siang campuran salad dengan tuna, telur rebus, biji-bijian dan minyak zaitun. Makan malam sayap ayam panggang harissa dengan brokoli kukus. Pada hari kelima, Kevin sarapan pancake dan teh hijau tawar. Makan siang salad dari buah-buahan segar dan air putih. Makan malam cabai merah, brokoli, baby corn dan tumis salmon. Pada hari ke-6, Kelvin sarapan bacon, telur, dan tomat yang digoreng dengan minyak zaitun. Makan siang salmon dan asparagus dengan saus mentega lemon, bawang putih. Makan malam daging domba panggang dengan bayam layu dan kubis merah yang dibumbui. Pada hari ke-7, Kelvin sarapan salmon rebus dan lemon. Makan siang dada ayam ditumis serta salad dari sayur dan jus lemon. Makan malam tumis jamur dan brokoli dengan minyak zaitun dan air putih. Karena menu diet paleo, setiap pagi tidak perlu banyak asupan. Lalu saya akan membahas mengenai contoh perhitungan nutrisi yang diperlukan di satu menu. Saya mengambil contoh dari menu makan siang hari pertama, yaitu ada salad 200 gram sebesar 313 kalori, ikan makarel 150 gram sebesar 411,1 kalori, lalu ada biji labu 50 gram sebesar 223 kalori. Yang terakhir adalah olive oil sebagai dressing 1 tablespoon sebanyak 39 kalori. Saya akan membahas SWOT analisis diet paleo. Dalam melakukan kegiatan diet, pastinya mendapatkan hal yang baik dan tidak baik bagi tubuh seseorang. Karena mungkin porsi makan yang berubah secara tiba-tiba dan kehilangan beberapa nutrisi lainnya. Yang pertama, saya akan membahas untuk strength diet paleo. Yang kita ketahui, diet ini seperti makan makanan yang alami, bisa dibilang tidak mengkonsumsi makanan yang diproses. Kelebihannya yaitu adalah memudahkan menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi jerawat, mengontrol nafsu makan. Dikarenakan diet paleo lebih mengkonsumsi daging, sayuran, dan buah-buahan, jadi menghasilkan protein yang tinggi, yang membuat seseorang tidak begitu mudah lapar. Untuk weakness atau kelemahan dari diet paleo ini, karena lebih banyak mengkonsumsi protein dan menghindari konsumsi kalsium dan karbohidrat, yang membuat tubuh seseorang menjadi kekurangan energi. Misalnya itu seperti mudah lelah, lesu, bau mulut, kehilangan nafsu makan, pusing, mudah emosi, dehidrasi, serta merasa mual. Dan juga dapat mengalami gangguan pencernaan dikarenakan kekurangannya konsumsi zat tepung dan biji-bijian. Untuk opportunities atau peluang dari diet paleo ini, artikel menjelaskan ada seseorang yang sakit diabetes dapat sembuh dalam waktu 2 minggu dengan melakukan diet paleo dikarenakan diet paleo menghindari konsumsi gula. Dan juga pada review, dilihat dari jangka waktu yang pendek, diet paleo dapat menurunkan berat badan. Dan review dari orang yang melakukan diet paleo dalam waktu 14 hari sudah terlihat hasilnya. Dan yang terakhir untuk ancaman diet paleo, bila dilakukan dalam jangka waktu yang lama, pastinya tubuh seseorang akan kekurangan kalsium,
yang membuat gigi atau tulang manusia menjadi rapuh dan lemah. Dan juga dapat mengalami gagal ginjal dikarenakan protein yang tinggi menghasilkan asam sitrat. Juga pada tahun 2019, dari yang kami baca, klinik Slaveland meneliti seseorang yang melakukan diet paleo dan mendapatkan kadar biomarker darahnya tinggi akan mudah mengalami sakit serangan jantung, stroke, hingga kematian, dikarenakan tubuh sudah terlalu lama kehilangan dan tidak konsumsi biji-bijian. Dan kami akan menjelaskan kesimpulan mengenai diet paleo. Diet paleo merupakan diet yang diadaptasi dari pola makan manusia Goa pada era Paleolitikum. Diet ini berfokus pada makanan yang rendah akan gula dan karbohidrat. Seperti manusia Goa, menu diet ini terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, daging rendah lemak, biji-bijian, umbi-umbian, dan ikan yang kaya akan omega. Saat melakukan diet paleo, orang tersebut dilarang untuk mengkonsumsi makanan olahan karena tinggi dengan gula, lemak, dan garam. Lalu manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari diet paleo, yaitu tubuh menerima kadar kalsium yang tinggi dari asupan buah dan sayuran yang membuat tekanan darah menjadi normal dan fungsi organ dan otot dapat berfungsi dengan baik. Tubuh terhindar dari lemak yang jenuh karena diet paleo tidak diperbolehkan mengkonsumsi kacang-kacangan, buah alpukat, dan minyak yang dapat memicu kolesterol. Lalu diet ini tinggi akan protein dan kalsium sehingga membantu tubuh dalam regenerasi sel dan menyeimbangkan elektrolit. Setelah itu, kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah terjaga karena menghindari makanan olahan dan pemanis buatan. Setelah itu, kebutuhan tubuh akan nutrisi terpenuhi karena makanan banyak mengandung serat, mineral, dan vitamin. Lalu manfaat yang terakhir adalah banyaknya antioksidan pada tubuh karena mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang dapat membantu membersihkan limbah dan memberi efek detoksin pada tubuh. Lalu kekurangan yang ada pada diet paleo adalah tubuh kekurangan kalsium karena tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi susu ataupun produk olahan susu lainnya. Kekurangan yang kedua, adanya gangguan elektrolit dan kekurangan yodium karena tidak mengkonsumsi garam. Yang ketiga, tubuh mengalami kekurangan asupan karbohidrat yang dapat mengganggu pencernaan. Lalu yang keempat adalah diet ini termasuk mahal karena memakan waktu, harus mengolah sendiri makanan yang akan dimakan dan menggunakan bahan organik. Lalu kekurangan yang terakhir adalah nafas menjadi tidak segar karena tubuh fokus memecah lemak yang menghasilkan keton. Lalu sugesti atau saran yang kami berikan adalah sebelum melakukan diet ini, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter untuk pengecekan apakah tubuh kita cocok atau tidak untuk melakukan diet ini. Dan diet paleo tidak dianjurkan dalam waktu yang cukup lama karena tubuh akan kehilangan nutrisi dan menyebabkan risiko terkena penyakit lain dan kematian seperti serangan jantung karena mengurangi konsumsi biji-bijian. Lalu diet paleo hanya disarankan untuk jangka waktu yang pendek karena diet tersebut tinggi akan protein dan rendah akan gula. Maka baik untuk orang-orang yang ingin mengurangi konsumsi gula dan terkena diabetes. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.